menghadapi penurunan ini kan satu, kita pasti harus mengurangi pengeluaran, yang satu meningkatkan pendapatan kan. Meningkatkan pendapatan most likely nggak bisa serta-merta, nggak bisa seketika. Sekarang pasti resistensi untuk menaikkan pajak, retribusi itu sangat-sangat berpikir ulang lah. Sangat risau dengan kondisi ekonomi Indonesia pribadi. Tahun-tahun depan? Iya. Investasi masih tumbuh nggak Mas Daerah? Iya. Karena saya tanyakan ini karena ini berkaitan dengan kaum muda, kan lapangan pekerjaan. Ya, saya beberapa kali ini travel ke daerah ini rasanya agak gloomy sih. Selamat datang kembali di Common Ground Podcast Hyperbus, tempat sudut pandang bertemu bersama saya Cus Darmawan. APBN tahun 2026 baru saja disahkan oleh DPR. Termasuk di dalamnya alokasi untuk dana perimbangan atau sekarang dengan nomenklatur transfer ke daerah dan desa atau TKDD. Tahun 2026 nanti kurang lebih menyusut sekitar 24-25% dibandingkan TKDD tahun 2025 sekarang. Hanya sebesar 692,8 T. Bahkan TKDD ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2016. Bagi pemirsa sekalian, TKDD ini merupakan sumber utama pendapatan mayoritas daerah di Indonesia, baik provinsi, kabupaten, kota. Untuk dibelanjakan berbagai macam keperluan, mulai dari gaji pegawai, belanja ATK, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan dasar, bantuan sosial, pengadaan peralatan dan teknologi tepat guna, pembangunan jaringan irigasi, perbaikan jalan dan jembatan, dan lain sebagainya. Termasuk juga di dalamnya adalah dana untuk desa. Bagi mayoritas pemerintah daerah dan juga masyarakat daerah, tentu susutnya alokasi dana dari pusat ke daerah ini menjadi problem tersendiri. Problemnya apa dan bagaimana alternatif jalan keluarnya dari problem itu? Yuk kita tanyakan kepada ahlinya. Selamat datang Mas Teguh Dartanto, PSD. Selamat pagi Mas Cus. Terima kasih berkenan hadir di Common Ground. Beliau seorang ekonom, peneliti di LPM ya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Ya, Juni kemarin Mas. Juni kemarin barusan purna. Terima kasih Mas Teguh sudah berkenan hadir di podcast kami. Mas, sebelum kita membahas ke mana, ke panjang lebar ke depan nanti ya. Masyarakat awam ini perlu diberi pencerahan. Sebenarnya seberapa besar sih peranan dari alokasi atau transfer dana dari pusat ke daerah yang sering orang sebut atau ahli sebut adalah TKDD begitu terhadap pergerakan aktivitas ekonomi dan sosial di daerah. Oke, saya rasa transfer keuangan daerah ini atau sekarang namanya TKDD ini sebenarnya nyawa atau darah bagi daerah untuk menyelenggarakan layanan publiknya ya. Karena selama ini daerah itu secara rata-rata di Indonesia itu 73% daerah itu mengandalkan penerimaannya itu dari transfer sehingga sebenarnya kemandirian daerah dalam mengenerate revenue itu hanya 27%. Sehingga 73% ini nyawa benar kan, kalau memang itu turun itu bisa jadi tadi layanan-layanan penting itu bisa jadi menurun kualitasnya. Karena dari kita lihat ya dari pengeluaran pemerintah daerah 70% itu untuk biaya operasional. 70% untuk biaya operasional. Artinya kalau selama ini pemerintah daerah itu tergantung 73% dari pusat dan 70%-nya untuk layanan operasional kan sebenarnya secara tanda kutip kan sebenarnya uang transfer ini digunakan untuk biaya operasional day to day operasional, gaji pegawai, biaya belanja mungkin bukan investasi tapi operasional barang dan jasa, sehingga penurunan ini menurut saya sangat-sangat membuat pemerintah daerah itu cukup galau ya, sangat-sangat galau karena penurunannya cukup signifikan ya. Kalau kita melihat di tahun 2024 ke 2025 aja turun sekitar 50 triliun atau kurang sedikit aja, itu sudah membuat pemerintah daerah itu goyah dalam tanda kutip kan, karena
penyesuaian dalam konteks anggaran itu tidak bisa serta-merta dan cepat dilaksanakan kan. Sehingga nggak mungkin bisa langsung melakukan cut atau memotong anggaran itu secara tiba-tiba. Sehingga penyesuaian itu yang membuat sedikit banyak ada gejolak lah di daerah. Nah, penyesuaian mungkin tenaga honorer di-cut atau dipotong karena memang ada penyesuaian dari penerimaan daerah. Nah, ini yang saya sangat khawatir di tahun 2026 ini. Gitu. Penurunannya cukup tinggi. Ya walaupun dibandingkan dengan pidato Agustus kemarin ada peningkatan karena ada pressure sekitar 43 triliun, tetapi angkanya tetap besar sekali itu dan yang saya khawatirkan ya pemerintah ini hanya bisa menjalankan kayak hanya limited lah benar-benar basic layanan basic gitu loh. Saya khawatirnya investasi mungkin perawatan pemeliharaan jalan jembatan itu yang saya khawatirkan menurun gitu loh dengan kondisi saat ini karena dalam konteks bahwa meningkatkan pendapatan ini kan tidak serta-merta kan apalagi dengan pressure sekarang ini mungkin case Pati itu juga Pati, Bone. Ya, Bone itu kan membuat daerah juga ketir-ketir kan dan ketar-ketir untuk menaikkan berbagai macam pungutan itu. Ini yang sebenarnya orang awam juga perlu paham transfer ini itu nyawa gitu, darah bagi kehidupan di daerah itu sendiri. Apalagi daerah-daerah yang misalnya pemekaran begitu. Pemekaran atau daerah-daerah yang sebenarnya potensi ekonominya tidak besar. Kalau Jakarta ya. Atau kota-kota besar mungkin tidak bermasalah ya. Mungkin masalah, tapi karena mungkin bisa mengandalkan sektor misalnya pajaknya kan sudah berkembang. Betul. Mas, kalau dengan demikian bahwa ada penurunan TKD yang cukup drastis tadi dan dengan resiko-resiko seperti itu. Menurut Mas Teguh ini kalau memperkirakan apa sih yang dipikirkan oleh pengambil kebijakan dengan penurunan ini? Ya saya juga meraba-raba kenapa gitu lah kan selama ini kan saya tuh meneliti ini cukup lama ya waktu S1 itu juga meneliti mengenai sudah mulai sejak desentralisasi mulai itu saya meneliti bahwa ini adalah salah satu alat untuk meningkatkan mengurangi ketimpangan lah. Antar daerah ini desentralisasi dengan dana transfernya itu memang ketimpangan antar daerah itu bisa dikurangi. Nah, tetapi saya cukup kaget juga ternyata terjadi perubahan drastis ya. Ini saya juga sangat khawatir terjadi resentralisasi di Indonesia. Ini yang saya cukup khawatir dalam konteks Indonesia yang cukup beragam seperti ini. Itu punya lokalitas itu memang harus diperhatikan. Karena sebenarnya konteks 99 waktu itu kan bagaimana menjaga kita tetap bersatu kan, dikasih otonomi macam-macam. Mungkin para pengambil kebijakan selalu berpikir ala Cina. Mungkin model pembangunan ala Cina yang mungkin sentralistis. Tapi mungkin kalau kita melihat Cina juga nggak tersentralisis seperti itu. Local government itu punya peran yang cukup signifikan. Nah, tetapi ketika saya melihat lebih dalam, salah satu yang pemerintah lakukan ini sebenarnya tetap memberikan sinyal bahwa kita tetap menjaga loh defisitnya kurang dari 3%. Tetapi untuk membiayai berbagai program yang sifatnya populis, dalam tanda kutip saya ngomong populis seperti MBG, Kopdes, sekolah rakyat, perumahan, macam-macam itu kan mau nggak mau kalau duitnya tetap kan harusnya harus digeser sana geser sini kan. Ya inilah yang terjadi gitu loh, pergeseran itu yang membuat pergeseran dari program untuk membiayai program-program populis itulah yang harus mengorbankan satu dengan yang lain dan yang salah satu yang terkena adalah transfer keuangan daerah. Salah satu alasannya adalah yang dikemukakan oleh Kementerian Keuangan waktu itu adalah kan banyak program-program sekarang dihandle pusat yang didaerahkan. Iya. Tetapi menurut saya dengan konteks seperti ini enggak juga gitu. Istilahnya melalui kementerian lembaga, tapi penerima manfaatnya adalah masyarakat daerah begitu. Tapi menurut saya itu enggak pas juga gitu karena program-program itu kan nanti ujung-ujungnya seperti koperasi merah putih terus makan bergizi gratis itu kan memang langsung di masyarakat daerah kan. Tetapi menurut saya
lokalitas itu memang perlu kan. Artinya konteks itu yang tahu itu adalah yang lokal kan. Local government itu atau pemerintah daerah yang lebih tahu. Ini kan seolah-olah ada ketidakpercayaan pusat kepada daerah bahwa daerah itu dianggap nggak tahu lah, mungkin juga nggak efektif, nggak efisien lah. Tetapi saya selalu percaya bahwa desentralisasi itu adalah kata kunci dalam konteks Indonesia. Dengan konteks yang luas dan beragam betul. Itulah yang kita nggak bisa lakukan dengan sentralisasi dan juga penyeragaman. Oke. Dan menurut saya Undang-Undang Dasar 45 pun menyatakan bahwa desentralisasi itu adalah amanat dari konstitusi itu sendiri. Betul. Seolah-olah dalam hal ini atau nanti tahun 2026 itu ada dalam tanda kutip resentralisasi begitu ya. Nah berarti menurut Mas Teguh kebijakan ini kurang tepat. Sebagaimana pengalaman dan pengkajian Mas Teguh selama ini? Iya, studi-studi saya di awal desentralisasi tahun 2001-2022 itu menunjukkan memang desentralisasi itu salah satu engine dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga mengurangi ketimpangan. Terutama dana transfer daerah ini itu adalah engine atau alat sarana untuk mengurangi ketimpangan. Nah, menurut saya ya memang dalam konteks ini kan ini masalah school of thought bahwa saya percaya bahwa desentralisasi itu adalah sarana yang pas walaupun mungkin orang boleh berdebat ya. Karena misalnya udah sekian 25 tahun atau 24 tahun tapi ya masih gini-gini aja gitu kan. Seolah-olah kan, tetapi seandainya nggak ada desentralisasi, kita nggak pernah tahu akan jadi apa gitu. Menurut saya sih bolehlah kita punya program prioritas, program populis, tetapi menurut saya peran lokal pemerintah daerah itu penting karena mereka lah yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat gitu loh. Paling tidak paham betul begitu ya kebutuhan dan kemungkinan seluk-beluk local wisdom local wisdom dari masyarakat daerah situ. Mas, kalau dengan demikian, sepengetahuan atau sepengalaman Mas Teguh dalam konteks desentralisasi ini, adanya kebijakan penurunan alokasi daerah ini nantinya akan seperti apa? Apakah misalnya sebagaimana disinyalir oleh beberapa teman gitu ya dari teman-teman alumni Iluni FE juga ya, teman-teman saya beberapa itu, satu akan menimbulkan medan tegang antara pusat dan daerah. Sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun awal 50-an barangkali, 50-an. Nah, ketika seolah-olah hanya pemerintah pusat yang membangun Indonesia ini. Yang kedua adalah, tapi ada juga pendapat yang menyatakan ini akan memberikan arah baru, bentuk desentralisasi yang khas Indonesia begitu. Jadi ada sebagian yang memang pemerintah pusat yang akan mengaturnya, sehingga pemerintah pusat itu bisa dikatakan sebagai pengendali desentralisasi. Kalau saya lebih cenderung ke pendapat pertama, bahwa ini akan menimbulkan ketegangan baru. Karena apa? Pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Masyarakat nggak berhadapan langsung dengan pemerintah pusat, kan nggak ada layanan pemerintah pusat yang langsung ke masyarakat kan. Pemerintah pusat kan masih kebijakan fiskal, keamanan itu kan, hukum yang besar-besar lah, yang makro-makro. Isu tentang pendidikan, kesehatan, jalan itu kan sebenarnya pemerintah daerah. Tetapi ini yang mungkin yang perlu dipahami bahwa kebinekaan kita itu dengan desentralisasi dan otonomi itu direkognisi lah. Karena mereka diberikan wewenang otonomi untuk mengelola. Dan ini menurut saya desentralisasi itu bagian dari upaya kita mengelola kebinekaan Indonesia itu sendiri gitu loh. Nah, dengan adanya sekarang mungkin lebih arah dalam tanda kutip mungkin desentralisasi baru ala Indonesia, tetapi jangan sampai ini berlawanan dengan kebinekaan itu sendiri gitu. Kebinekaan dalam konteks pengelolaan ya. Walaupun menurut saya pemerintah pusat itu bisa memberikan arahan dengan berbagai aturan ya dan juga penegakan aturan itu sendiri, tetapi memberikan kewenangan dan otonomi yang lebih luas ke daerah itu menurut saya penting dalam proses bernegara ya.
itu menurut saya lebih condong ke pendapat pertama bahwa ini bisa menimbulkan ketegangan baru, terutama daerah-daerah yang penghasil sumber daya alam. Oh iya, Iya kan, betul. sehingga kalau Betul. daerah-daerah penghasil sumber daya alam itu transfernya kurang, ini kan mereka akan merasa bahwa dieksploitasi kan. Ini yang menurut saya kita khawatir gitu. Dan juga dalam konteks saat ini sumber daya manusia juga sudah meningkat, informasi juga meningkat, wawasan masalah juga meningkat, kan sebenarnya ini proses belajar yang baik ya, sehingga dalam pengelolaan daerah itu kan juga ya mungkin ada yang nggak baik, tetapi kan kita juga bisa memunculkan daerah-daerah baru yang berkembang cukup pesat Betul, dengan betul. pemerintah punya kepala daerah yang visioner yang itu. Betul, betul. Nah, Mas, beberapa pihak mengatakan begini. Jadi karena ditarik penurunan TKD ini, salah satu komponennya adalah dana bagi hasil yang tadi disinggung Mas Teguh. Itu kan ada penerimaan dari hasil bumi, mineral dan seterusnya, dan gas kan, dan macam-macam lah, mineral dan minyak kan. Itu kan harus dikembalikan sebagian kepada daerah penghasil gitu. Nah, memotong DAU dalam hal ini misalnya terlalu besar, riskan terhadap operasional. Memotong DAK toh proporsi DAK terhadap TKD kan kecil gitu. Paling mungkin adalah motong dana bagi hasil. Nah, berarti statement tadi yang mengatakan akan menimbulkan ketegangan baru terutama bagi daerah-daerah penghasil itu kemungkinan besar terjadi. Iya, itu tadi. Sampai sekarang saya belum melihat detail kan sebenarnya komponen apa sih yang dipotong itu kan. Ya kalau DAU dipotong itu kan sangat susah sekali, karena itu terkait dengan operasional day to day biaya pegawai macam-macam di daerah kan. Yang kita takutkan disinyalir itu tadi melakukan readjustment di dalam konteks bagi hasil tadi itu. Ini yang menurut saya akan ketegangan baru. Turun aja sudah tegang, tapi apalagi nanti pelaksanaan dibawa ke arah isu-isu, digoreng lah dalam ke arah isu bahwa ketidakadilan macam-macam. Nah, kita beranjak ke depan Mas nih, kira-kira dengan penurunan, kita masih membahas penurunan alokasi ini. Nanti problem utama dan tantangan daerah ini kita bicara di level daerah ya. Kira-kira tantangan dan problem utama yang akan dihadapi oleh daerah ini apa Mas? Atau tergantung dari konteks penurunannya di komponen TKDD itu tadi? Saya rasa sih penurunan ini semua orang akan kena lah. Nggak mungkin ada yang kenanya, pasti akan kena, mesti ada adjustment semua seluruh daerah. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana daerah menyesuaikan itu kan, menyesuaikan dalam menyusun APBD-nya. Tetapi dengan penurunan yang angka yang mendekati 100 berapa tuh 55 triliun kan, itu kan ya kemarin aja 50 triliun udah goyang kan. Menurut saya sih yang terjadi ya penyesuaian di daerah itu mungkin dalam pakai tanda kata efisiensi ya. Efisiensi mungkin dalam tanda kutip bagus ya, tetapi bisa jadi efisiensi itu banyak sekali program-program yang diberhentikan, yang sebenarnya mungkin itu bagus, tapi sekarang pasti pemerintah itu lebih fokus bagaimana membayar gaji pegawai dan juga operasional day to day aja. Yang saya khawatirkan ke depan itu adalah program-program yang sifatnya investasi itu nggak jalan, karena kan investasi itu kan sekitar 11-17% itu kan untuk investasi jalan, perawatan, pemeliharaan. Nah, itu terasanya mungkin bukan setahun, tapi 2-3 tahun itu terasa sekali kan. Kalau tidak ada perawatan yang baik terkait dengan jalan atau infrastruktur, atau mungkin nanti bisa macam-macam lah implikasinya, mungkin ke irigasi macam-macam. Itu yang mengkhawatirkan, itu terjadi slowing down perekonomian di daerah. Kita misalnya bisa melihat di dalam konteks efisiensi yang di pemerintah pusat aja itu kan kerasa sekali dampaknya terhadap hotel, sektor perhotelan dan restoran gitu kan. Data menunjukkan bahwa occupancy rate-nya itu 2025 ini di bawah 2023 gitu kan. Dan saya juga beberapa kali travel di daerah itu
Saya sih seneng aja hotel bintang 4 dapat kurang dari 300.000 gitu kan. Ini make sense gak sih? Bagi saya sebagai konsumen sih happy aja, tapi apakah yang akan sustain? Jangan-jangan dengan angka segitu nih lama-lama semakin suram gitu. Nah, dengan tambahan penurunan TKD ini semakin... Ya, itu yang saya rasa aktivitas di daerah juga bisa jadi menurun kan, karena walaupun sebenarnya pemerintah daerah itu kan atau pemerintah itu di dalam PDB itu kan kontribusinya ya sekitar 10-11% kan. Tetapi dia itu katalis. Karena dia kecil tapi katalis kan, katalis itu kan bisa mempercepat yang lambat itu kan, mempercepat bahwa aktivitas ekonomi gitu. Ini betul. Karena katalis inilah yang kita khawatirkan gitu. Sebagai ekonom Mas, bagaimana ekonom melihat penurunan sekitar 24-25% atau dalam absolutnya sekitar 155 triliun gitu terhadap investasi di daerah seperti apa? APBD ini kan bagi buat daerah tadi 70% adalah 73 untuk belanja. Untuk belanja, itu kan nyawa begitu loh. Nyawa. Ya dengan penurunan ini saya rasa sih investasi akan menurun ya. Karena bagaimanapun pemerintah pasti akan memikirkan belanja pegawai dulu kan. Operasional dari pemerintahan itu sendiri kan akan jalan gitu loh. Ini yang perlu dipikirkan gitu, dan saya juga belum melihat secara detail gitu loh mengenai yang apa sih diturunkan, apakah nanti ada dana desa yang akan diturunkan lah, ini kita nggak tahu kan. Kalau di era APBN dana desa kan turun memang. Ya makanya itu artinya nanti secara detailnya seperti apa ini kan memang perlu ini, dan ketika memang dana desa turun pun juga akhirnya ya pemerintah desa kan ya bagaimana beberapa layanan kan memang diturunkan di level desa kan. Nah ini yang menarik Mas. Mas Teguh bagaimana cara menganalisanya? Di satu sisi ada penurunan transfer pusat ke daerah atau dalam bentuk transfer daerah. Tapi di sisi lain menurut pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dari ibu kita Bu SMI sekarang Pak Purbaya begitu ya. Sebenarnya tidak terjadi pengurangan tapi hanya dilaksanakan oleh KL. Contoh misalnya MBG itu tetap penerima manfaatnya di daerah. Nah nanti pelaksananya juga orang-orang daerah. Artinya memang ada istilah saya tidak transfer di APBD, tapi di APBN begitu. Gimana kan, Mas? Sebenarnya kalau isu makan bergizi gratis ini kan tanpa ada MBG kan orang tua di daerah kan makan juga kan. Iya. Nah, sebenarnya kan bukan itu gitu. Dalam konteksnya adalah bagaimana daerah ini bisa memberikan layanan gitu. Layanan ke masyarakatnya gitu loh. Walaupun memang secara kalau dihitung mungkin daerah dikurangi sebesar X, tapi kan kamu dapat MBG, kamu dapat koperasi. Tetapi kan ini sebenarnya kontrol dari keuangannya kan bukan di pemerintah daerah. Kan sebenarnya yang dibutuhkan tuh daerah punya kekuasaan, kewenangan untuk bagaimana mengalokasikan sumber dayanya. Kan yang terjadi sekarang ini kan kayak drop-dropan. Pemerintah daerah merasa nggak tahu, atau guru atau sekolah juga merasa nggak tahu ini program apa, tapi mereka yang harus bertanggung jawab. Ini kan nggak nyaman ya, kayak kalau orang Jawa itu namanya ketiban sampur. Ya orang nggak tahu. Orang duduk diam begitu. Terus dikasih kerjaan tanpa tahu bagaimana mengendalikannya. Gitu. Betul. Dan menurut saya impact-nya berbeda. Oh ya, gimana tuh? Ya yang satu kan memiliki kewenangan penuh di dalam konteks pengelolaan keuangannya kan, sehingga mungkin ada hal-hal yang prioritas yang bisa dilakukan gitu. Sesuai dengan karakteristik daerah gitu. Apakah memang di seluruh daerah itu masing-masing anaknya kurang gizi? Belum tentu juga. Belum tentu. Nah, yang berikutnya adalah tahu misalnya sekarang ada MBG, mungkin banyak juga yang terima gitu loh. Tapi apakah itu memang benar-benar kebutuhan daerah? Belum tentu kan. Bagaimanapun ekonomi akan bergerak dan akan bergerak lebih baik kalau memang itu sesuai dengan karakteristik di daerah itu sendiri. Gitu loh. Mungkin sekarang ada dana desa dikurangi, tapi sekarang ada koperasi merah putih yang mungkin juga akan mengenerate aktivitas ekonomi lokal ya. Tapi kita juga harus berbicara tentang sejarah. Kita pernah punya KUD kan. KUD ya ada yang KUD bagus, ada yang KUD yang ya dalam tanda kutip nggak bagus gitu, dan itu
sekarang kan dengan koperasi, walaupun disampaikan bahwa sekarang sudah 81.000 koperasi terbentuk. Saya selalu menyampaikan, membentuk koperasi legal gampang, itu kertas saja kan. Tapi apakah menjamin institusi itu bisa berkembang di daerah, itu cerita yang lain gitu loh. Dan koperasi itu sendiri kan secara filosofinya dia harus bottom up, betul, bukan top down. Betul. Nah inilah yang menurut saya kita wait and see lah sebenarnya ini akan terjadi apa kalau di level desa ya. Dan bagaimana nanti institutional design, dulu punya BUMDes, belum mungkin 10 tahun eksperimen BUMDes, ya ada yang oke, tapi sebagian besar nggak oke. Sekarang eksperimen dengan koperasi, bagaimana ini di desa ini nantinya? Inilah yang menurut saya challenge sih. Bahkan dana desa juga riwayatnya belum terlalu panjang. Baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Iya kan? BUMDes kira-kira 8 tahun 8 sampai tahun ya kan masih proses. Masih proses ya. Oke. Nah, tadi kita diskusikan dampaknya terhadap daerah itu akan, pertama daerah akan berpikir sangat keras dan kemungkinan kalau menurut Mas Teguh ada ketegangan pasti karena ini belum pelaksanaan ya mungkin masih belum kerasa gitu. Ketika sudah pelaksanaan, menurut analisa Mas Teguh tadi kemungkinan adalah ketegangan. Itu pada level pemerintah daerah, Mas. Nah, pada level masyarakat di daerah seperti apa efek dari pengurangan transfer pusat ke daerah ini, Mas? Ya kemungkinan nanti beberapa dana hibah ke masyarakat itu kan ada ya. Dana hibah masyarakat mungkin untuk guru ngaji lah atau apa itu kan ada lah. Itu yang mungkin itu bisa jadi mungkin ada adjustment. Yang pasti sih mungkin banyak layanan-layanan yang mungkin dulu diberikan dengan quality yang excellent bisa jadi ya standar minimum aja lah. Ini yang mungkin akan banyak dirasakan oleh masyarakat. Yang pasti dana desa kan itu langsung di masyarakat kan. Menurut saya sih akan ada banyak adjustment. Kenapa saya juga memprediksi ketegangan itu ada? Ya pengalaman dari 50 triliun tahun ini aja itu ketegangannya kan udah cukup. Tensinya udah agak naik ya. Kan ini semuanya diawali dari pati dan semuanya akhirnya pada berani gitu. Betul. Dan demo kemarin jangan dilupakan gitu. Ya itu sih yang terjadi gitu loh. Itu kalau secara langsung mungkin akan kerasa di masyarakat daerah itu bansos-bansosnya Mas ya. Tapi kalau secara tidak langsung apa yang dirasakan oleh masyarakat daerah? Ya mungkin merasa kalau saya mungkin secara tidak langsung ini mungkin kedepannya akan merasa bahwa independensi dan otonomi orang-orang di daerah ini kan kayak pelan-pelan diambil ya. Itu yang mungkin lebih ke arah harga diri lah apalah yang mungkin biasanya ada kebebasan menyuarakan ini sekarang kan mereka menyuarakan misalnya ke DPRD atau apapun kan belum tentu bisa diakomodasi karena ada keterbatasan anggaran macam-macam itu sih. Menurut saya sih impact-nya ini lebih dalam konteks bernegara kita ini itu sih saya yang khawatirkan jangka panjangnya sih. Mas Teguh membayangkan nggak misalnya vendor-vendor atau kontraktor-kontraktor vendor itu bisa mulai dari fotokopi sampai internet, terus kemudian kontraktor mulai dari pemeliharaan pagar misalnya sampai jalan gitu, terganggu tidak dengan terganggu? Sangat terganggu. Saya bayangkan begini, tapi nanti tolong dikoreksi kalau saya salah Mas. Bukankah secara agregat pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi permintaan maupun produksi atau penawaran ini, itu kan agregasi dari seluruh daerah Mas. Tolong saya kalau salah saya koreksi. Artinya pertumbuhan ekonomi nasional adalah cerminan dari pertumbuhan ekonomi daerah begitu. Nah, apakah Mas Teguh melihat nggak ini nanti akan menimbulkan kontraksi tersendiri di ekonomi daerah? Ya menurut saya sih daerah ini akan ada kontraksi ya. Walaupun duit yang konon sentralisasi tadi kan walaupun angkanya sama tapi bisa jadi berbeda. Kan impact-nya mungkin berbeda ya. Karena kan ini kebijakan yang seragam dalam konteks Indonesia yang beragam. Mungkin koperasi desa atau MBG. Mungkin yang impact-nya berbeda-beda di daerah kan. Tetapi kalau misalnya di daerah itu dengan sistem yang lama, dengan duit yang ada kan mereka tahu bidang apa yang mungkin perlu didorong. Ya kan misalnya daerah dapat misalnya taruhlah misalnya 100 miliar dari MBG. Tapi kan jangan-jangan di daerah itu masyarakatnya sudah sejahtera,
udah isu tentang gizi udah nggak menjadi masalah, sehingga dikasih 100 miliar lewat MBG, impactnya mungkin nggak banyak. Tetapi mungkin dengan itu kalau dikelola oleh daerah, mungkin juga pengen ini ada pengembangan misalnya sanitasi atau irigasi, atau mungkin pengelolaan misalnya yang lain, misal sampah lebih baik, ini lebih baik, itu kan mungkin berbeda dampaknya kan. Karena karakteristik yang beragam dari seluruh kabupaten gitu. Bahkan berbeda dengan kota kabupaten berbeda, bahkan dengan ibu kota provinsi juga berbeda gitu. Kan berbeda-beda. Karakteristiknya berbeda gitu loh. Nah, kalau begitu Mas, saya pengen kembali lagi ke yang tadi Mas. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pemerintah pusat dalam konteks kebijakan penurunan ini? Ya, karena menurut saya sih gini, maksud saya apakah semata-mata karena untuk biar pemirsa paham, karena kita mengalami defisit begitu, sehingga biar ruang defisit APBN tidak terlalu besar, mengurangi belanja TKDD. Seperti itu, Mas. Saya rasa sih ada dua sisi ya menurut saya. Satu, pemerintah sekarang ini terjebak dengan janji-janji kampanye yang sudah disampaikan. Tetapi menurut saya janji itu bisa dilaksanakan, tapi bisa dengan penyesuaian kan. Saya rasa masyarakat kita sangat memahami kok. Misalnya kan nggak harus misalnya MBG itu dalam konteks 80 juta dalam konteks tahun ini semuanya harus nyampe. Gitu kan bisa jadi gradual kan. Menurut saya itu akan lebih baik. Sehingga kita penyesuaiannya itu nggak langsung shifting kayak Big Bang kan. Nah itu yang pertama, banyak program populer yang memang pengen direalisasikan seketika dan secepat-cepatnya. Pada tahun yang sama. Pada tahun yang sama ini yang membuat tekanan di sisi fiskal. Yang kedua, pemerintah ini juga sebenarnya sangat khawatir kalau memiliki defisit yang cukup tinggi. Karena pressure kan sudah cukup tinggi kan, masalah isu utang baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu kan sudah cukup tinggi ya, pressure dari media sosial macam-macam. Yang kedua, kalau dalam konteks pengelolaan keuangan negara itu kan memang ada prinsip kehati-hatian. Betul. Dan ketika pemerintah itu defisitnya itu mendekati 3 atau bahkan bisa lebih dari 3, itu memberikan sinyal buruk ke investor baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga yang terjadi adalah kredibilitas pemerintah kan. Sehingga kalau pihak luar kan ngomong pemerintah Indonesia tetap kok menjaga prudensialnya, disiplin fiskalnya masih di bawah 3%. Walaupun di dalam konteks di dalamnya berbeda. Tetapi itu kan memberikan sinyal bahwa kita nggak seugal-ugalan itu kok di dalam pengelolaan keuangan. Kita masih tetap menjaga defisitnya adalah tetap di bawah 3%. Ini menurut saya yang sinyal itu yang pengen disampaikan. Tapi kan ya gimana? Di sini harus dikeluarkan, mau nggak mau kan ada Mas Teguh melihat ini trade off tidak? Trade off terhadap pertumbuhan atau terhadap paling tidak kalau kita bicara bukan pertumbuhan, paling tidak kepada aktivitas dinamika, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat daerah. Ya, trade off. Berarti harusnya kalau trade off, kalau memilih salah satu, yang satu itu tidak punya taruhan lain kecuali harus berhasil. Ya ini kan pilihannya adalah yaitu tadi. Menurut saya gini lah, berbagai program populer itu menurut saya itu janji oke lah, saya termasuk orang yang janji harus ditepati. Tetapi kita harus memilih gradual lah. Misalnya kalau MBG itu nggak harus dipaksakan semuanya harus 88 juta saat ini, 80 juta lah itu saat 80 ini. juta. Kenapa nggak misalnya fokus misalnya anak SD dan ibu hamil, anak SD ke bawah. Atau daerah-daerah tertentu. Daerah-daerah tertentu misalnya. Ya kalau semua SD kan semua dapat gitu kan. Oh ini janji saya penuhi gitu. Dengan seperti itu kan adjustment di daerahnya juga bisa lebih smooth gitu loh kalau harus dikurangi. Bahkan menurut di KL sendiri juga lebih memudahkan. Memudahkan karena ada adjustment yang smooth adjustment. Iya, yang gradual gitu ya. Selain bahwa dengan gradual itu program-program yang ada itu bisa dievaluasi, dimonitoring dan nanti ketika diperluas itu ada perbaikan. Pilihan sudah dibuat, Mas. Pilihan sudah dibuat.
Ini trade off kalau menurut analisa kita barusan. Artinya tidak ada pilihan lain kecuali harus berhasil. Iya. Kalau mundur kan nggak mungkin. Iya. Gimana? Menurut saya sih masih ada ruang lah. APBN perubahan. Ya perubahan masih ada ruang gitu, dan memang ya lumayan lah kemarin dengan adanya pressure demo, pressure ekonomi itu dari 650 jadi 69 berapa tuh 3 kan? 692,8. 693 lah, itu lumayan lah. Iya. Artinya memang ya tanda kutip ya kita mengapresiasi lah. Tapi apakah kita harus melakukan pressure terus kan nggak bagus juga kan? Pressure kemarin kan sangat costly lah. Ya costly betul lah, betul kemarin costly lah. Bagi saya sih ya korban nyawa itu nggak bisa ditukar apapun. Itu paling besar. Paling besar kan, artinya itu sangat costly untuk melakukan pressure seperti itu. Saya rasa inilah maksudnya pemerintah pusat juga, saya berharap lah masih bahwa adjustmentnya itu jangan gradual atau mungkin dipikirkan ulang lah, agar daerah juga punya ruang untuk melakukan penyesuaian. Karena nggak bisa serta-merta meningkatkan pendapatan, nggak serta-merta kita bisa memobilisasi resources di daerah itu. Gitu. Sementara di sisi lain, kalau APBD jelas melihat dari APBN, begitu TKDD turun, adjustment langsung terjadi. Terjadi kan, tetapi kan yang di masyarakat kan adjustment nggak bisa seketika itu. Seketika kan? itu juga. Misalnya memperbandingkan orang tenaga honorer dengan seketika. Ini kan masalah bukan sesederhana kan. Orang bisa ngomong bahwa kontraknya habis, ya udah selesai gitu kan. Secara legal ya, tetapi secara manusia, kemanusiaan dan juga nanti isu pengangguran, isu sosial kan muncul juga kan. Memang harus ada smoothing gitu loh di dalam konteks implementasi. Dan tadi yang program-program yang diharapkan resentralisasi tadi juga agak susah diharapkan bisa memiliki efek yang sama, trigger yang sama dibandingkan dengan APBD, begitu Mas? Iya. Mungkin ada satu daerah yang cocok dengan yang di pusat, tapi kan banyak daerah kita kan nggak tahu kan karakteristiknya masing-masing daerah kan berbeda-beda. Apalagi sentimen-sentimen terhadap program pusat semakin menguat kan, dengan terutama di media sosial. Iya kan, artinya memang konteksnya berbeda. Konteks Soeharto berbeda dengan konteks sekarang. Media sosial orang dengan bisa mengakses. Sebagai ekonom dan peneliti ekonomi begitu Mas ya, risau nggak? Sangat risau dengan kondisi ekonomi Indonesia pribadi. Tahun-tahun depan? Iya. Investasi masih tumbuh nggak Mas daerah? Iya. Karena saya tanyakan ini karena ini berkaitan dengan kaum muda, kan lapangan pekerjaan. Iya, saya beberapa kali ini travel ke daerah ini rasanya agak gloomy sih. Gloomy? Iya. Terasa sekali bahwa UMKM seperti itu tuh merasa bahwa kondisinya lagi menurun. Lebih pada ekspektasi atau sudah real terjadi? Real terjadi. Karena bagaimanapun dulu misalnya ada rapat daerah, mungkin usaha catering ini, macam-macam itu kan bisa mengenerate sesuatu kan. Terasa sekali yang di daerah gitu kan, misalnya ya kontraktor-kontraktor kecil yang sangat tergantung dari pemerintah itu kan. Dan tenaga kerjanya juga dari lokal situ. Lokal situ kan. Ini yang menurut saya sudah mulai terasa gitu, dan yang investor-investor besar juga yang di level nasional kan juga mulai wait and see, dan itu juga terasa kan, realisasi investasi yang di PKPM kan mengalami penurunan juga kan. Iya. Ya inilah menurut saya cukup risau kok dengan apa yang terjadi gitu. Tetapi ya memang ya kita kasih kesempatan lah, ruang untuk apakah memang yang eksperimen ini akan menghasilkan enggak gitu. Tetapi kalau eksperimen ini hasilnya enggak cepat, sumbu masyarakat ini sudah pendek lah. Karena kan kejadian kemarin sudah pendek, dan ya itu kan ya sekitar 9 bulan dari hampir setahun lah. Tapi apakah masyarakat bisa sesabar itu? Dan eskalasinya itu mengerikan kayak kemarin. Betul, kata Mas Teguh, costly. Mas, dengan berbagai masalah tadi atau berbagai tantangan lah ya, dengan tadi Mas Teguh sebutkan bahwa terjadi kerisauan, ketegangan, bahkan mungkin buat masyarakat daerah ini menunggu dengan harap-harap cemas karena tahun-tahun ini juga sudah semakin menurun aktivitas ekonominya. Nah, kira-kira di tengah
keterhimpitan dan minimnya sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, kira-kira inovasi dan strategi apa yang bisa dilaksanakan? Ya pemerintah daerah juga nggak bisa. Kecuali gini, biasanya ekonom harus mengatakan, sorry saya potong Mas biasanya, efisiensi. Indah dikatakan, tapi itu sebenarnya solusi di awang-awang gitu. Iya. Gimana Mas? Artinya memang nggak ada pilihan lain kan bagi pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah ngamuk-ngamuk nggak menyelesaikan masalah juga, tetap dipotong juga. Tetapi menurut saya memang ini juga akan mendorong lah disrupsi ini ya. Disrupsi di level daerah ini pasti pemerintah daerah harus berpikir bagaimana melakukan atau berbagai cara untuk tetap bergerak ya. Dan nggak mungkin kan, mereka juga punya janji kan masing-masing. Waktu kampanye kan punya janji masing-masing juga kan, dan mereka harus dieksekusi juga kan. Menurut saya ya efisiensi itu kayak kata obat generik, tapi itu susah mungkin bisa dilaksanakan, tetapi nggak impactnya juga nggak sedrastis yang. Apalagi yang diefisiensi? Iya, kan ini udah efisien juga kan, udah melakukan. Dan menurut saya sih tetap ini bisa mendorong menurut saya bagaimana misalnya antar daerah itu melakukan kerjasama. Oh. Artinya mungkin banyak beberapa layanan publik itu bisa dikolaborasikan antar daerah. Misalnya pengelolaan sampah misalnya. Oh, baik. Ya kan, salah satunya itu kan sebenarnya kalau kita pengelolaannya misalnya antar daerah mungkin punya tempat pembuangan bersama, itu kan saya cost kan mungkin juga turun. Artinya itu kan mungkin tanda kutip bahwa efisiensi, tapi efisiensi yang mungkin lebih kreatif lah. Bagaimana mungkin kerjasama antar daerah itu saya rasa sih mereka juga mulai berpikir bagaimana misalnya kegiatan-kegiatan gitu misalnya bareng, ya kan. Itu mungkin bisa jadi, mungkin efisiensi bukan hanya memotong anggaran ini, mungkin untuk ini dikurangi, rapanya dikurangi. Iya, itu mungkin salah satu, tetapi itu kan sudah terlalu generik lah. Tapi kalau misalnya pelatihan bersama, itu kan secara fixed cost-nya pasti akan turun ya. Itu mungkin hal sederhana yang mungkin saya rasa itu bisa ya dari sisi anggaran ya. Artinya kan menghadapi penurunan ini kan, satu, kita pasti harus mengurangi pengeluaran, yang satu meningkatkan pendapatan kan. Meningkatkan pendapatan most likely nggak bisa serta-merta, nggak bisa seketika. Sekarang pasti resistensi untuk menaikkan pajak, retribusi itu sangat-sangat berpikir ulang lah. Pasti juga akan ada veto lah dari pemerintah pusat untuk nggak boleh ini itu kan. Tapi mungkin ya dari sisi dari sisi anggaran itu ya itu tadi bisa join koordinasi antar daerah yang berdekatan itu juga mungkin akan lebih erat, dan itu juga bisa layanan publiknya mungkin bisa jadi lebih baik gitu loh. Hanya itu Mas. Itu salah satunya ya. Dari sisi itu. Yang kedua, bagaimana mobilisasi sumber daya di level daerah. Bagaimana mengoptimalkan filantropi. Ya mungkin pengusaha-pengusaha daerah kan juga mungkin banyak ya. Kan bisa jadi mungkin sekolah renovasi. Minta mungkin pengusaha di daerah atau orang kaya, ya sudah, ya sama seperti waktu saya jadi dekan. Ruang kelas saya itu ya bentuknya beda-beda, renovasinya tergantung angkatan mana yang nyumbang. Mungkin bisa aja nama ruangannya, nama ini ruangan nama orang, why not gitu loh. Itu kan bisa ya dilakukan. Mungkin jembatan kasih nama orang juga nggak apa-apa kan. Mungkin juga orang pengen dikenang dalam prasasti kan. Kalau 100 tahun lagi atau 1000 tahun lagi ada gempa terus dibongkar-bongkar ada nama kan bagus. Tapi intinya itu bisa dilakukan. Dan ruang itu ada. Ya untuk seperti itu saya rasa orang Indonesia ini sangat-sangat mau berderma kan, apalagi dikasih gitu kan. Mungkin ada logo atau nama kelas ini, ruangannya ini kan menurut saya itu nggak menyalahi kan. Yang penting ini jalan. Nah, yang berikutnya adalah itu filantropi. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mobilisasi dana-dana dari sektor keagamaan ya. Zakat itu, zakat, wakaf itu kan misalnya beasiswa dari pemerintah daerah bisa dialihkan ke situ misalnya. Itu mungkin kecil-kecil, tapi mungkin daerah yang lebih tahu. Basnas daerah. Daerah. Ini yang menurut saya mungkin di agama lain mungkin di Manado punya persepuluhan yang lain itu kan sebenarnya bisa disinergikan. Mau nggak mau memang pemerintah daerah harus lebih inovatif dan kreatif. Itu mobilisasi.
Satu lagi mungkin mobilisasi dari sisi private sector. Tapi kalau private sektornya kondisinya kayak gini juga belum tentu mau kan. Tetapi kalau ini misalnya dikelola dengan baik ya. Satu misalnya filantropi individual, ada mungkin perusahaan. Misalnya perusahaan ini nanggung berapa beasiswa. Ini misalnya Basnas menanggung misalnya guru ngaji macam-macam. Tapi mau nggak mau ini kan memaksa daerah harus lebih banyak kolaborasi dan bicara dengan lokalnya sendiri dan juga antar daerah. Terus siapa Mas yang menginisiasi itu? Artinya men-trigger itu? Ya, apakah pusat harus punya tanggung jawab berbagi untuk men-trigger itu, atau provinsi ya, atau kabupaten sendiri? Bisa jadilah misalnya pusat juga misalnya mendorong lah misalnya bicara dengan Basnas nasional. Bagaimana mungkin ada kebijakan-kebijakan seperti itu dan di daerah, tapi saya rasa kalau pusat kan karakter daerahnya beda-beda gitu. Sehingga menurut saya mungkin ya pemerintah daerah adalah mungkin ya bukan retet atau apa, tetapi mungkin di level provinsi mungkin ya gubernur bisa mengumpulkan bagaimana menyikapi mengkonsolidasikan konsolidasi hal itu, bagaimana kita konsolidasi sumber daya di daerah yang tidak hanya tergantung dari APBD gitu. Ini yang mungkin bisa dilakukan dan saya rasa kalau dikelola dengan baik dan transparan, saya rasa dan pelaporannya jelas kayak kas besit itu kan orang masih mau lah itu. Artinya ini sebenarnya yang dikemukakan Mas Teguh strategi bertahan ya? Iya, bertahan. Bukan strategi ekspansif ya? Enggak bisa dalam kondisi ini kan. Saat ini nggak bisa ekspansif Mas. Misalnya katakanlah menggalakkan kembali yang di istilahnya KPBU gitu, kerjasama pemerintah dan badan usaha misalnya kan mengundang itu, atau misalnya merevitalisasi BUMD. Ya BUMD iya, tapi revitalisasi itu kan nggak bisa secepat itu. Dan mohon maaf, BUMD kan yang memang menghasilkan dan benar positif kan nggak banyak kan. BUMD kan malah sebagian besar ini malah nyusu kan, bukan memberikan susunya gitu. Betul. Loh. Nah itu satu. Itu menurut saya kan nanti jangka pendeknya itulah bertahan. Tapi ke depan memang tadi kan ada resource mobilization. Yang kedua untuk yang jangka sedikit agak panjang menengah lah itu mungkin bisa jadi misalnya public private partnership. Itu kan bisa misalnya pembangunan seperti rumah sakit itu kan bisa. Sudah ada beberapa contoh jalan lah. Sudah jalan lah tentang itu. Itu bisa. Nah, itu bisa. Dan juga di Indonesia kan punya SMI ya, sarana multi infrastruktur, kita bisa melakukan pinjaman daerah juga kan. Tapi kalau pinjaman daerah digunakan untuk yang sifatnya produktif dan akan mengenerate kan itu oke aja kan, nantinya akan ada revenue stream dari pemerintah daerah. Itu bisa badan usaha iya, tapi dalam kondisi yang agak gloomy gini kan pemanfaatan silpa bisa nggak Mas? Sisa lebih pembiayaan anggaran? Iya itu mungkin salah satu kan, itu namanya kantongnya pasti akan dikorek-korek kan untuk memanfaatkan itu ya. Tapi itu kan strategi bertahan juga. Kan? Sebagaimana strateginya Pak Purbaya saat ini. Itu bisa. Tapi ke depan memang mau nggak mau kan kita satu anggaran tadi efisiensi, tapi kita efisiensinya dengan cara yang agak inovatif lah, kerjasama antar daerah, mungkin trainingnya level provinsi, chip in semuanya kan lebih murah gitu lah misalnya di lingkungan yang ini. Nah setelah itu kita mobilisasi resources kan. Nah, tadi dengan masyarakat, dengan misalnya Basda macam itu kan salah satu, dengan misalnya filantropi. Tapi itu kan mungkin juga nggak very huge kan. Nggak bisa membiayai proyek yang sifatnya besar. Mungkin untuk pemeliharaan, maintenance, untuk dana sosial bisa. Tapi untuk yang pembangunan macam-macam bisa dengan public private partnership kan. P3. Tapi ya berikutnya mau nggak mau harus kalau ekonominya sudah agak stabil baru ngomong pajak kan. Oh iya. Jadi dalam 1-2 tahun ini strategi ini dulu gitu ya. Iya, ini dulu ya, setelah itu pelan-pelan pajak gitu loh. Mas, terakhir pertanyaan sebagai think tank ini. Banyak pertanyaan dari daerah ke kami. Dalam kondisi saat ini yang sudah jelas disahkan APBN 2026 dan potongannya atau penurunannya sudah jelas, sementara ini kan APBD belum diketok dan dirombak-rombak terus. Sebagai think tank Mas, saran Mas Teguh itu apa dalam penyusunan RAPBD sebelum diketok palu ini? Ya menurut saya sih
basic layanan dasar itu nggak boleh diotak-atik. Kan dia harus bertanggung jawab dengan pendidikan, kesehatan kan, dan juga layanan kemasyarakatan itu nggak boleh diotak-atik. Yang kedua adalah benar-benar program-program prioritas lah. Prioritas siapa? Prioritas dari daerah itu untuk mengenerate pekerjaan. Saya itu saya termasuk orang yang bicaranya adalah bukan kita tumbuh baru menciptakan lapangan kerja, tapi lapangan pekerjaan yang harus diciptakan, pertumbuhan itu hasil dari pekerjaan itu gitu loh. Karena menurut saya prioritas pemerintah daerah bagaimana mencari program-program yang beneran bisa mengenerate lapangan pekerjaan yang layak ya. Sekarang ini mungkin pekerjaan banyak, tetapi mungkin pekerjaannya part time. Gig ekonomi. Iya, gig atau kita kan yang sebenarnya butuh pekerjaan yang layak, ya, layak dan decent job lah. Dan continuity. Jadi ada dua Mas ya sarannya terhadap penyusunan RAPBD. Pertama, jangan sekali-kali dipotong untuk program-program layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial ya. Yang kedua, prioritaskan kepada program-program yang bisa mengenerate lapangan pekerjaan. Karena dengan itu maka akan meningkatkan pendapatan, paling tidak daya beli terjaga kan begitu. Itu akan menumbuhkan aktivitas ekonomi lebih lanjut. Mas Teguh, terima kasih banyak ya sudah berkenan memberikan insight kepada kami dan pemirsa sekalian. Terima kasih sudah menyimak obrolan kali ini. Semoga memberi kita perspektif yang lebih luas dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi daerah, keuangan daerah, fiskalnya daerah tahun 2026. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Teguh Dartanto, ekonom dari Universitas Indonesia. Terima kasih Mas. Terima kasih.